Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang ada di mata kuliah agama Islam, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa eh, bertatap muka ya, secara daring, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sudah menikmati liburan Natal dan akhir tahun kemarin, dan kita sudah harus kembali kepada kegiatan kita, yaitu belajar dan mengajar. Untuk pertemuan ke-13 ini, sebelum pertemuan terakhir, kita nanti bahas masalah materi tentang isu gender dan feminisme dalam Islam. Jadi yang disebut gender, persamaan gender, adalah persamaan jenis kelamin. Nah, kemudian kalau feminisme itu adalah usaha ya kaum wanita agar disamakan dengan kaum laki-laki, dan itu nanti bagaimana pandangan Islam, apakah diperbolehkan ataukah dilarang, ataukah diperbolehkan dengan syarat ya. Nah, persamaan gender dan feminisme dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis itu memang tidak ada perbedaan dalam segi kasta, dalam segi susunan materi tubuh, itu nggak ada perbedaan. Dan kewajiban, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di mata Allah atau di dalam ajaran Islam itu sama. Itu ketika wanita mencuri, dalam hukum Islam ya dipotong tangan. Ya, ketika laki-laki berzina ya sudah dihukum. Artinya dalam segi hukum Islam itu antara laki-laki dan perempuan sama. Hak dan kewajiban dia terhadap agama, hak dan kewajiban dia terhadap Rasul, hak dan kewajiban dia kepada Allah sama. Ya, sama-sama. Jadi ketika Allah memerintahkan sholat ya sudah, itu juga berlaku untuk perempuan, juga berlaku untuk laki-laki. Kemudian masalah kerja, masalah mendapatkan pendidikan, itu apakah diatur dalam Islam? Iya, tapi nggak di Al-Quran, di hadis ya. Jadi diperbolehkan wanita untuk berkarir, bekerja itu boleh, tapi dengan syarat tidak boleh meninggalkan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Artinya bekerja oke, tapi urusan anak, urusan rumah itu juga harus oke. Ini diperbolehkan. Tapi kalau nanti cuma nanti ketika wanita itu berkarir, memilih kerja, kemudian dia melalaikan tugas dia di rumah, ini yang nggak boleh, gitu ya. Nah, cuma wanita berkarir itu nggak wajib. Yang wajib itu laki-laki. Kenapa? Karena yang menjadi imam, yang menjadi kepala rumah tangga itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi isu-isu persamaan gender itu, selama itu niatnya adalah menyamakan kedudukan wanita dan laki-laki di mata hukum, di bidang sosial, politik, pendidikan, itu boleh. Tapi kalau itu diluaskan maknanya, laki-laki dan perempuan harus sama segala-galanya, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau masalah gender ini kan membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau isu feminisme ini adalah usaha kaum perempuan bagaimana dia sama dengan laki-laki. Kalau sama di mata hukum, politik, pendidikan dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau itu harus sama rata dalam semua aspek, apalagi dalam koridor syariat Islam, itu tidak dibenarkan. Contoh, yang berhak menjadi imam sholat adalah laki-laki, selama makmumnya itu campur ya. Dan itu nggak boleh gara-gara ada gender, gara-gara ada feminisme, perempuan boleh menjadi imam padahal makmumnya laki-laki. Ini yang nggak boleh. Wanita boleh menjadi imam asal makmumnya semua perempuan.
Tapi kalau makmumnya itu campur, maka ada laki-lakinya, maka laki-laki itu wajib menjadi imam. Kemudian masalah hak waris, kalau laki-laki kan dapat 2, kalau perempuan dapat 1. Ini kalau disamakan gara-gara ada isu feminisme dan isu gender, sehingga dia mau sama, itu juga nggak boleh. Artinya kalau gender dan feminisme ini diarahkan untuk menabrak batas-batas aturan agama, ini nggak boleh. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan pendidikan, untuk memilih partai politik, untuk menjadi gubernur, bupati, kemudian menjadi direktur, komisaris, itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya untuk menabrak aturan yang sudah ditentukan Islam, ini yang nggak boleh, ya, ini yang nggak boleh. Ya, contoh lagi ketika laki-laki punya hak untuk menikah sampai 4 kali. Kemudian gara-gara isu ini perempuan juga punya hak katanya, juga berhak menikah lebih dari 4 kali atau menikah dari lebih 3 kali atau 1 kali, sama dengan laki-laki. Ini akan menabrak. Kenapa? Karena di Quran nggak ada. Yang di Quran itu yang ada itu adalah kewenangan atau hak laki-laki untuk menikah lebih dari 1 kali, yaitu sampai 4 kali. Kalau perempuan nggak ada, gitu ya. Jadi jangan dijadikan isu gender dan feminisme ini untuk menabrak aturan-aturan syariat yang sudah ada. Kalau hanya untuk kesetaraan, ya, untuk mendapatkan hak yang sama, kemudian untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, di mata negara, itu boleh. Ya, contoh misalkan kayak tadi, kalau laki-laki bisa berkarir, ya wanita juga bolehlah berkarir, tapi dengan syarat nggak boleh melanggar atau nggak boleh melalaikan tugas-tugas dia sebagai ibu rumah tangga. Kemudian laki-laki kuliah sampai gelar tertinggi, wanita juga punya hak untuk kuliah, untuk mendapatkan gelar tertinggi, sehingga wanita itu juga berhak untuk menyandang gelar sarjana, magister, doktor sampai profesor. Jadi kalau masalah-masalah ini ya gak ada masalah. Kemudian kalau laki-laki berdagang, jualan, berarti diperbolehkan juga wanita juga berjualan dan berdagang, asal dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi itu kalau hanya seperti itu ya it's okay, nggak ada masalah, ya. Jadi tadi syaratnya nggak boleh menabrak syariat atau aturan syariat yang sudah ditentukan, gitu ya. Ini adalah sekilas pengantar kuliah untuk MK Agama di materi ke-13 tentang feminisme dan persamaan gender dalam Islam. Ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.